hari ini. Hari apa coba? Oke, today is Monday, 15 of February 2021. What I asked to you, seperti yang Miss sudah minta kepada kalian. Minggu kemarin Miss sudah minta kalian untuk menyiapkan beberapa hal ya. Nah, hari ini Miss akan jelaskan project, sekalian membimbing kalian pada project yang akan kita lakukan. Oke. Jadi anak-anak, untuk proyeknya ini adalah proyek pembelajaran tematik tema 7, muatan ilmu pengetahuan sosial. Jadi biasanya kita melalui Zoom, tapi sekarang kita akan sedikit berbeda. Miss akan berikan kalian kegiatan untuk membuat proyek. Nah, proyeknya ini apa? Proyeknya ini adalah membuat mind maps ya. Mind maps-nya itu seperti apa? Dalam video ini akan Miss bimbing dan Miss akan jelaskan beberapa hal yang harus kalian perhatikan ya. Jadi yang pertama, tonton video ini sambil mengerjakan. Jadi nanti dalam beberapa tahapan ke depan Miss akan menjelaskan sambil membimbing kalian. Jadi silahkan disiapkan alat bahannya dan langsung dikerjakan saat kalian menonton video ini ya. Lalu yang kedua, kerjakan dengan tekun, sungguh-sungguh dan juga semangat ya. Tunjukkan semua yang terbaik dari kalian. Lalu yang ketiga, karya kalian ini akan dipresentasikan dalam kegiatan pembelajaran melalui Zoom meeting, insya Allah di hari Rabu tanggal 17 Februari 2021. Dan untuk presentasinya seperti apa, Miss juga akan jelaskan. Dan jangan lupa untuk menunjukkan semua yang terbaik dari kalian. Oke, sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kita baca doa belajar ya. Siap? 1, 2, 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Semoga kegiatan pembelajaran kita diberikan keberkahan, kemudahan dan kelancaran dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pertama, Miss mau ngecek persiapan alat bahan kalian ya. Oke, yang pertama siapkan ada HVS beberapa lembar, minimal 5 lembar ya. Dan kertas gambar. Kalau yang nggak punya kertas gambar boleh pakai HVS aja. Tapi kalau yang punya kertas gambar silahkan siapkan HVS dan kertas gambar atau boleh kertas gambar saja. Ya, oke. Lalu setelah itu siapkan juga pensil dan penghapus kalian. Ya, sudah. Oke. Lalu bisa siapkan pewarna, mau itu pensil warna ataupun krayon. You can use both of these, bisa dua-duanya or one of these ya. Boleh salah satunya. Terus ada spidol atau pulpen. Nah, ini nanti gunanya untuk menebalkan tulisan kalian. Pakai saja yang ada di rumah ya. Yang ada di rumah mau pakai spidol ataupun pulpen. Di sini Miss siapin beberapa. Lalu kita juga siapin gunting. Oke, scissorsnya atau guntingnya. Be careful ya, nanti ketika memakainya hati-hati. Dan terakhir siapkan lem. Ya anak-anak, jadi kita akan membuat mind maps satu pulau besar yang ada di Indonesia. Ini tugasnya individu ya. Cuman karena pulaunya terbatas, jadi akan ada beberapa orang yang menggambar pulau yang sama. Tetapi tetap pengerjaannya secara masing-masing ya. Oke. Untuk Aina, Alia, dan Aluna membuat mind maps dari Pulau Sumatera. Ya. Untuk Auzora, Cesar, dan Elang menggambar atau membuat mind maps Java Island atau Pulau Jawa. Lalu Iqbar, Kalea, dan Levina membuat mind maps Kalimantan Island atau Pulau Kalimantan. Lalu Gasan, Yanka, dan Akbar membuat mind maps Sulawesi Island. Lalu Tia and Syafira membuat mind maps Bali Island atau Pulau Bali. Dan yang keenam, Syakira dan Adodia membuat mind maps Papua Island. Oke, catat baik-baik pulau apa yang ditugaskan kepada kalian. Dan sekarang simak cara pengerjaannya. Ayo kita kerjakan. Oke, langkah pertama, yang pertama, siapkan HVS atau kertas gambar dan juga alat tulis kalian. Mulai menggambar pulau yang ditugaskan kepada kalian. Kalian bisa searching di Google atau boleh lihat di peta. Gambar pulau yang ditugaskan ke kalian, cukup pulaunya saja ya. Di setengah, ukurannya setengah HVS. Oke? Lihat prakteknya Miss ya. Sambil dikerjakan. Oke, langkah pertama, yang pertama, siapkan HVS atau kertas gambar dan juga alat tulis kalian. Mulai menggambar pulau yang ditugaskan kepada kalian. Kalian bisa searching di Google atau boleh lihat di peta. Gambar pulau yang ditugaskan ke kalian, cukup pulaunya saja ya. Di setengah, ukurannya setengah HVS. Oke? Lihat prakteknya Miss ya. Sambil dikerjakan.
dari step yang pertama tadi adalah seperti ini ya. Nah, jadi tadi gambar pulau yang sudah kalian buat, sudah kalian gunting dan sudah diwarnai, ditempel di HVS atau kalau bagusnya di kertas gambar ya. Tapi kalau yang nggak punya kertas gambar bisa kayak Miss Fitri di HVS yang disatuin, ini 2 HVS dilem jadi satu. Contohnya seperti ini ya. Nah, untuk menempelkannya nanti di bagian tengah. Boleh agak ke bawah sedikit. Seperti ini. Lalu untuk step kedua adalah tulis judulnya, yaitu pulau apa. Kita pakai penamanya in English ya. Kalau Miss ini kasih contohnya Sulawesi, berarti nanti Sulawesi Island. Kalau yang Jawa berarti Java Island dan seterusnya ya. Dan nanti di bagian atas itu tulis nama kalian. Ya anak-anak, ini dia hasil dari tadi step yang kedua. Kita udah tulis nama islandnya itu apa. Misalnya contohnya Sulawesi Island. Lalu di bagian atas di sini ada tulisannya Project Mind Maps kelas 4, tema 7, muatan IPS keragaman Indonesia. Dan di bagian bawahnya kalian tulis nama kalian ya, made by, tulis nama kalian siapa, dan tulis siswa kelas 4 Arazi. Oke, kita lanjutkan ya. Baik anak-anak, sekarang ke step 3 atau inti dari mind maps kita. Di mind maps kita akan isi dengan informasi keragaman sesuai dengan pulau yang telah ditugaskan. Tolong ditandai dulu di buku tematik tema 7-nya ya. Tolong tandai dulu. Halaman yang pertama, halaman 25 sampai 26. Tolong ditandai dulu, buka ya, lalu tandai di bukunya. Sudah, halaman 25 sampai 26. Itu yang pertama. Yang kedua, halaman 32 sampai 33. Baik. Yang ketiga, halaman 65 sampai 67. Baik, dan yang terakhir atau yang keempat, halaman 71 sampai 72. Baik, nah sudah kalian tandai semua. Nah di situ kalian bisa menemukan banyak tabel ya di buku kalian. Nah di setiap halaman yang sudah kita tandai itu mengandung informasi penting. Jadi kita akan tulis 4 informasi penting di mind maps kita. Yang pertama ada tribes atau suku bangsa. Yang kedua ada local language atau bahasa daerah. Yang ketiga ada yang kedua itu bahasa daerah ya atau local language. Yang ketiga itu traditional home atau rumah adat. Dan yang keempat adalah traditional clothes atau pakaian adat. Nah, cara menulisnya bagaimana? Yang pertama, kalian tulis dulu judulnya seperti yang akan Miss contohkan, dan tulis pengertian dari setiap hal yang ingin kita ceritakan. Contohnya suku bangsa. Suku bangsa adalah apa? Nah, itu untuk pengertiannya Miss akan contohkan, akan berikan di gambar berikut ini ya. Oke, jadi silahkan dilihat dulu contohnya dari Miss, nanti kalian kerjakan ya. Dan setelah menuliskan pengertiannya di bagian bawahnya itu nanti kalian akan diminta menuliskan contoh. Nah, kalau di buku kalian itu kan misalkan yang Pulau Sumatera banyak sekali ya contohnya. Jadi nanti Miss akan kasih tahu juga mana saja yang harus kalian tulis. Oke, lihat dulu contohnya. Oke anak-anak, jadi tadi gambaran dari step ketiga hasilnya kurang lebih seperti ini ya. Dan Miss akan kasih tahu di bagian kosong itu kalian harus isi apa. Tadi kan Miss juga udah tayangkan gambar yang harus kalian tulis ya. Jangan dulu tulis ya, karena itu masih ada yang kosong. Nah, yang kosongnya itu akan Miss kasih tahu apa yang harus kalian isi karena setiap pulau itu berbeda. Siap? Perhatikan baik-baik. Untuk yang pertama itu yang tadi tribes atau suku bangsa itu buka halaman 25 sampai 26. Untuk Pulau Sumatera, di sini kan ada buat semuanya ya. Perhatikan di sini ada tulisan some examples of bla 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 bla. Ini masih kosong ya. Nah, sekarang misalkan kasih tahu ya apa yang harus kalian tulis. Yang pertama, suku bangsa ada halaman 25 sampai 26. Untuk Pulau Sumatera, tulis satu suku bangsa yang berasal dari Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Oke, yang kedua, Pulau Jawa,
Tulis satu suku bangsa yang berasal dari DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Yang ketiga, Kalimantan, Pulau Kalimantan. Tulis satu suku bangsa yang berasal dari Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, dan Kalimantan Timur. Oke. Untuk Sulawesi, tulis satu suku bangsa yang berasal dari Sulawesi Utara, Gorontalo, dan Sulawesi Selatan. Untuk Pulau Bali, tulis dua suku bangsa dari Pulau Bali. Dan yang terakhir, Pulau Papua, tulis satu suku bangsa dari Papua dan Papua Barat. Ya, masing-masing satu. Jadi, contoh misalkan tadi yang Sulawesi. Nah, di sini kan ada bagian kosongnya ya. Some examples itu artinya beberapa contoh of tribes dari suku bangsa from Sulawesi Island. Dari Pulau Sulawesi adalah, tadi kan yang Sulawesi dari Sulawesi Utara. Tulis satu suku dari Sulawesi Utara di sini. Suku apa misalkannya? Koma, terus tulis lagi satu suku dari Gorontalo. Suku apa? Dan yang terakhir, tulis satu suku dari Sulawesi Selatan. Paham sampai sini? Nah, seperti itu cara mengerjakannya ya. Oke, anak-anak, yang selanjutnya adalah bahasa daerah atau local language. Ini ada di halaman 32 sampai 33 di buku tematik kalian ya. Nah, silahkan tulis, ini untuk semua pulau sama ya. Semuanya masing-masing tulis 3 macam bahasa daerah sesuai pulau yang terpilih. Jadi di bagian kosong ini tulis 3 macam bahasa daerah sesuai dengan pulau kalian. Oke? Kalau bisa, pilih bahasa daerah yang agak familiar atau yang pernah kalian dengar sebelumnya. Baik, silahkan kerjakan dulu. Kalau belum selesai boleh di pause dulu ya. Selanjutnya itu ada traditional home atau rumah adat. Setelah kalian menulis yang bagian pengertiannya, yang bagian kosong, untuk yang rumah adat perhatikan baik-baik di halaman 65 sampai 67. Ya, tulis rumah adat sesuai dengan pulau yang terpilih. Untuk Pulau Sumatera, tulis masing-masing satu rumah adat dari Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Untuk Pulau Jawa, masing-masing tulis satu rumah adat dari DKI Jakarta, dari Jawa Barat, dan Jawa Timur. Untuk Pulau Kalimantan, tulis satu rumah adat dari Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, dan Kalimantan Timur. Untuk Pulau Sulawesi, silakan tulis satu rumah adat yang berasal dari Sulawesi Utara, Gorontalo, dan Sulawesi Selatan. Untuk Papua, silahkan tulis rumah adat yang berasal dari Papua. Dan untuk Pulau Bali, silahkan tulis satu rumah adat yang berasal dari Bali. Oke, silahkan ditulis di bagian yang kosong ini ya. Nah, kalau belum, silahkan di pause dulu. Kalau sudah, kita lanjutkan. Nah, yang terakhir adalah traditional clothes atau baju adat. Untuk baju adat silahkan buka buku kalian halaman 71 sampai 72. Untuk Pulau Sumatera, tulis satu pakaian adat yang berasal dari Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Ya, tulis masing-masing satu. Dari Aceh apa? Dari Sumatera Utara apa? Dari Sumatera Utara apa? Dari Sumatera Barat apa? Lalu Pulau Jawa, tulis masing-masing satu pakaian adat dari Banten, dari Jawa Barat, dan Jawa Timur. Ya. Lalu yang ketiga, Pulau Kalimantan, silahkan catat masing-masing satu pakaian adat dari Kalimantan Barat dan Kalimantan Selatan. Ya, jadi hanya 2. Dari Pulau Sulawesi, silahkan tuliskan pakaian adat dari Maluku, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Selatan. Untuk Pulau Bali dan Papua, tulis ya apa saja yang ada dari pakaian adat dari Bali ataupun Papua. Boleh satu. Oke, nah silahkan dilengkapi mind maps-nya. Itu tadi cara membuat project mind maps-nya.
Nah, menyenangkan bukan? Kita punya cara belajar baru ya. Alhamdulillah. Nah, sekarang setelah kalian selesai membuat mind maps itu, diharapkan kalian bisa menghiasnya ya. Kalian boleh menggambar, boleh mewarnai, boleh menempelkan gambar, boleh menempelkan apa saja, misalkan hiasan atau tumbuhan kering atau apa saja yang membuat mind maps kalian menjadi bagus. Apalagi kalau kalian bisa menggambar beberapa hal yang sesuai dengan informasi yang kalian sampaikan di mind maps kalian. Nah, sekarang Miss akan jelaskan tentang presentasi. Presentasinya itu nanti akan dilaksanakan di Zoom. Nah, untuk kelas kita itu kan ada 6 pulau besar ya yang kita bahas, dan setiap pulaunya kurang lebih ada 3 atau 2 orang yang membahas pulau yang sama. Nah, ketika presentasi itu waktunya 2 menit maksimal, jadi setiap anak tidak akan membacakan semuanya ya. Jadi contoh misalkan Miss Fitri itu tidak akan membacakan semua informasinya, tapi karena ada misalkan 2 orang lainnya yang memuat hal yang sama, jadi Miss Fitri akan menyampaikan sebagian dan teman-teman lainnya menambahkan yang belumnya. Oke, untuk pembagiannya dan cara untuk presentasinya seperti apa, silahkan simak tayangan berikut. Nah, jadi nanti presentasinya itu akan berurutan dari mulai Pulau Sumatera, lalu Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, Pulau Bali, dan Pulau Papua. Nanti akan berurutan. Nah, contohnya seperti ini. Kalau misalkan di Pulau Sumatera itu kan ada Aina, Alia, Aluna. Kalau Aina, Alia, dan Aluna sudah selesai memberikan informasinya, ya, termasuk dengan kelompok lainnya, setelah orang ketiga atau orang kedua, pokoknya orang terakhir itu selesai memberikan informasi, kalian diminta untuk menyanyikan satu lagu daerahnya. Untuk Pulau Sumatera, silahkan menyanyikan, 3 orang itu ya, menyanyikan Bungong Jempa. Untuk Pulau Jawa, Auzora, Sesa, dan Elang, silahkan nyanyikan lagu Gundul Pacul. Untuk Pulau Kalimantan, Iqbar, Kalea, dan Levina nanti bersama-sama ya menyanyikan lagu Ampar-Ampar Pisang. Lalu Sulawesi Island atau Pulau Sulawesi, Dagasan, Yanka, dan Akbar menyanyikan lagu Si Patokaan. Dan untuk Papua Island dan Bali Island itu disatukan ya. Kalian berempat menyanyikan lagu Yamko Rambe Yamko. Oke, nanti Miss akan berikan aba-aba ketika kapan kalian harus menyanyi. Pokoknya silahkan persiapkan dengan baik, misalkan record, dan nanti akan ada di tayangan YouTube ya. Jadi akan menjadi kenangan bagaimana cara kita belajar, merangkum tentang keragaman Indonesia, menyajikannya dengan cara yang baik, menarik, menyampaikannya dengan jelas, and also into language ya. Dan kita bisa menontonnya kembali. Oke, terima kasih dari Miss Fitri. Selamat mengerjakan. Goodbye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.